Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur kita kepadanya karena sampai saat ini kita masih diberi berbagai karunia yang tidak mungkin dapat kita hitung satu persatu. Di antaranya yang paling pokok adalah kita masih diberi iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesadaran, sehingga kita masih bisa beraktivitas tanpa halangan apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pemirsa rahimakumullah, sungguh beruntung kita telah memilih Islam sebagai agama kita. Salah satunya adalah apabila kita cermati bagaimana Islam mengajarkan cara memanggil umatnya untuk melaksanakan ibadah yang paling pokok adalah sholat. Begitu indah kalimat-kalimat yang ada di dalam adzan panggilan sholat tersebut. Dimulai dengan Allahu Akbar, takbir, mengagungkan nama Allah. Dilanjutkan dengan syahadatain, syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baru ajakan untuk melaksanakan sholat, hayya 'alas shalah. Kemudian ajakan untuk meraih keberuntungan dalam kehidupan, hayya 'alal falah. Betapa keberuntungan, kesuksesan, kemenangan menjadi hal yang selalu diingatkan melalui panggilan sholat itu. Oleh karena itu, mari sedikit kita kupas beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana Allah membimbing kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melalui Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Maidah ayat 35 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjuanglah di jalannya agar kalian beruntung. Pemirsa sekalian, ada 3 hal
di dalam ayat ini jalan bagi kita untuk meraih keberuntungan. Yang pertama adalah fondasi keimanan, yaitu kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa yang berarti takut sekaligus juga cinta, dan juga ada kehati-hatian kita di dalam menempuh jalan hidup ini, supaya jalan yang kita jalani itu tidak bertentangan, tidak merupakan jalan kemaksiatan terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan kita. Oleh karena itu, setelah kita disuruh bertakwa, maka berikutnya adalah wabtahu ilaihil wasilata, dan carilah jalan, carilah wasilah, jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Artinya adalah jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang membuat hidup menjadi lebih maslahat, hidup menjadi lebih bermanfaat, hidup menjadi lebih indah. Misalnya, kita sebagai orang tua di rumah, bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya tetap menjadi anak-anak yang soleh, supaya menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang senang dengan ilmu, anak-anak yang rajin melaksanakan syariat. Ini adalah jalan-jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah masyarakat, kita bisa menjadi penganjur untuk hal-hal yang baik. Kita bisa berdiri di depan apabila dibutuhkan, di tengah ataupun di belakang, untuk mendorong setiap warga masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi. Itu adalah wasilah-wasilah, jalan-jalan yang akan menjadikan kita semakin lebih dekat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah wajahidu fisabilihi, dan berjihadlah dan berjuanglah kalian di dalam jalannya. Berjuang pada zaman Nabi ataupun pada saat-saat tertentu, ada perjuangan yang harus dilakukan dengan perang. Tetapi dalam keadaan kita dalam suasana damai, tentu masih ada jihad yang lain. Kita masih bisa berjuang pada jalan dakwah, melalui pendidikan, melalui ekonomi, melalui politik. Begitu banyak jalan untuk berjuang. Intinya adalah perjuangan, usaha, supaya nilai-nilai kemuliaan Islam, nilai-nilai keunggulan Islam dapat terasakan di dalam kehidupan ini. Wajahidu fi sabilih. Oleh karena itu, apapun profesi kita, kita dapat menggunakannya untuk berjihad, untuk menunjukkan bahwa Islam itu unggul, bahwa Islam itu mulia, bahwa Islam itu sempurna. Dan kemudian ayat tadi ditutup, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Bagaimana kita tidak beruntung ketika kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada diri sendiri,
kepada keluarga, kepada tetangga, dan kepada masyarakat pada umumnya. Alangkah indahnya seperti dalam keadaan seperti ini, banyak di antara saudara kita yang kehilangan pekerjaan, sehingga kemudian kehilangan penghasilan. Betapa indahnya ketika kemudian kita yang punya keberuntungan sedikit ataupun banyak kelebihan, kelonggaran dalam bidang ekonomi, dalam bidang materi, kita ulurkan tangan kita kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita. Alangkah indahnya ketika dalam puasa Ramadan ini kita bisa berbagi takjil, iftar dengan sesama jamaah ataupun dengan lingkungan kita sendiri. Bagaimana kita tidak akan beruntung ketika hidup kita menjadi damai di tengah keluarga, di tengah lingkungan, di tengah masyarakat luas. Kemudian berikutnya, ayat yang lain yang mengajak kita untuk meraih keberuntungan adalah surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila telah dilaksanakan sholat, bertebaranlah kalian di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, agar kalian beruntung. Perhatikan bagaimana kita disuruh setelah kita beribadah, setelah kita sholat, kita tidak boleh asik sendiri dengan ibadah kita. Setelah itu kita disuruh untuk beraktivitas, mencari karunia Allah di atas bumi. Tetapi dalam mencari itu jangan lupa wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Bekerja dimanapun juga, di pasar, di sawah, di kantor, kita landasi dengan semangat ketakwaan. Kita landasi dengan selalu ingat kepada Allah. Maka itu juga menjadi bagian yang tadi sudah kita sebutkan sebagai wasilah, jalan yang mendekatkan diri, jalan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian betapa indahnya Islam. Kita selalu diingatkan untuk selalu meraih hal-hal yang terbaik, dimulai dari sholat, kemudian juga memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk mencari jalan-jalan yang arahnya adalah semakin mendekatkan kita dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan saat ini, dan perlu saya sampaikan bahwa saat ini saya berada di salah satu amal usaha Aisyah Ranting Gunung Pring, yaitu PAUD Insan Robani.
yang mempunyai 3 kegiatan, yaitu TK, kemudian serta penitipan anak. Monggo kepada panjenengan yang memungkinkan untuk memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh PAUD Insar Urbani, silakan datang saja ke Dusun Ngadi Salam, Gunung Bering Muntilan. Insya Allah teman-teman di sini akan melayani jamaah semua dengan sebaik-baiknya. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan juga kepada jamaah semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.